Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sinteks dengan judul Adjective Phrase. Ini adalah materi ke-8. Pada pembahasan kali ini membahas tentang frasa kata sifat yang memuat 2 submateri. Materi yang pertama adalah specifier dan yang kedua adalah struktur kata sifat atau adjective phrase structure. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Reka Putri, nomor induk mahasiswa 2042000057 dari kelas TPIP. Kemudian langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan pertama dimulai dari submateri specifier. Nah, di sini dalam kebanyakan kasus adjective phrase atau frasa kata sifat itu tidak memiliki specifier. Selain itu, posisi specifier itu dalam adjective phrase jarang diisi. Contohnya, the test was easy. Biasanya dalam konteks kalimat, orang-orang akan langsung menyebutkan dengan kata easy dan orang yang mendengarkannya sudah memahaminya apa yang dimaksud dari easy tersebut, yaitu the test. Tes itu mudah. Kemudian contoh yang kedua adalah a very comfortable hotel. Ketika terdapat seseorang yang bilang very comfortable, sangat nyaman, maka orang yang diajak berbicara mereka sudah mengetahui bahwa yang comfortable adalah hotel. Jadi biasanya hotel itu atau specifiernya tidak dijelaskan secara rinci dalam kalimat, hanya sebatas mengatakan very comfortable. Kemudian pada kasus-kasus tertentu adjective phrase mungkin memiliki specifier. Jadi terkadang frasa kata sifat itu memiliki specifier. Ada specifiernya. Contohnya, how could you get a 4 for your test? Was the test really that difficult? Itu adalah contoh pertama. Maksudnya seperti ini. Jika ada seseorang yang mengatakan that difficult, apa itu sulit? Kemudian orang yang lain sudah memahami apa kesulitannya tersebut. Nah, jika dijelaskan secara rinci apa yang sulit, itu adalah how could you get a 4 for the test? Was the test really? Yang sulit adalah bagaimana bisa kamu mendapatkan 4 dalam ujianmu? Apakah itu benar-benar sulit? Nah, jadi di sini sulit membahas yang mendapatkan nilai 4. Dan itu tidak perlu dijelaskan oleh si pembicara karena sudah saling memahami antara si pembicara dan orang yang mendengarkan. Kemudian contoh yang kedua adalah I just moved from Venus Hotel. That hotel is not this comfortable. Dalam kasus ini sama seperti yang tadi. Terdapat seseorang yang mengatakan discomfortable, nyaman. Data discomfortable, orang yang menerima pesan ini atau orang yang diajak berbicara sudah memahami apa yang membuat nyaman. Apa sih yang nyaman? Yang nyaman itu adalah hotel yang saat ini dibandingkan dengan hotel yang sebelumnya. Jadi seperti
si pembicara itu sudah mengatakan bahwa saya pindah dari Hotel Venus. Hotel itu, Hotel Venus, tidak senyaman hotel tempati saat ini. Maksudnya adalah seperti itu. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu kata ganti demonstratif seperti that dan this adalah satu-satunya item leksikal yang mungkin dapat menjadi head dalam DP di dalam adjective phrase. Jadi, kata ganti yang ada dalam contoh tadi seperti ada kata that dan ada kata this itu merupakan head. Headnya dari kata sifat dalam frasa adjektif. Jadi seperti contoh yang pertama, yang that difficult itu that-nya merupakan head dari difficult. Dan contoh yang kedua, this comfortable, this merupakan head dari comfortable. Seperti itu. Sekarang memasuki pembahasan submateri yang kedua, yaitu adjective phrase structure atau struktur kata sifat. Di sini, struktur kata sifat memiliki 5 kategori. Akan dibahas dari kategori-kategori yang pertama, yaitu frasa kata sifat dengan atribut tunggal. Jadi, adjective phrase yang memiliki satu atribut. Contohnya adalah seperti yang ada di sini. Very attractive. Very merupakan infinitive phrase, sedangkan attractive merupakan kata sifat. Ini adalah tree diagramnya. Kemudian attractive merupakan headnya dari very. Contoh yang lain adalah quite expensive. Expensive merupakan kata sifat, sedangkan quite adalah infinitive phrase. Expensive dijelaskan oleh quite. Kemudian contoh yang kedua adalah culturally important. Important merupakan kata sifat, sedangkan culturally merupakan adverbial phrase seperti diagram yang ada di PowerPoint ini. Kemudian important ini dijelaskan oleh culturally. Yang selanjutnya adalah emotionally matter. Matter di sini adalah kata sifat, sedangkan emotional merupakan adverbial phrase. Seperti yang tertera pada diagram di sini. Kemudian, matter dijelaskan oleh kata emotionally. Struktur kata sifat yang kedua adalah frasa kata sifat yang mengandung atribut and adjunct. Jadi, kata sifat ini ada atributnya, ada juga adjunct-nya. Seperti contoh di bawah ini. Really good at the beginning. Untuk tree diagramnya ada di PowerPoint ini. Really itu merupakan adverbial phrase, sedangkan good merupakan kata sifat, sedangkan at the beginning merupakan adjunct atau bisa juga merupakan prepositional phrase. Dan di sini atributnya adalah really. Good dijelaskan lebih lanjut dengan kata really dan ditambah keterangan dengan kata at the beginning.
Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu frasa kata sifat yang mengandung komplement. Jadi dalam adjective phrase ini ada satu komplementnya. Seperti contoh yang ada di sini. Angry with some student. Angry di sini bertindak sebagai kata sifat. Sedangkan with some student di sini bertindak sebagai complement. Atau bisa juga diartikan dalam diagram ini, with some student merupakan prepositional phrase. Dan angry adalah adjektifnya. Jadi di sini maksudnya adalah angry yaitu marah, itu ada kata tambahannya. Marah dengan siapa? Yaitu dengan beberapa siswa. Jadi kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap. Kalimat yang utuh. Marah dengan beberapa siswa. Angry with some student. Kemudian struktur adjective phrase yang keempat adalah frasa kata sifat yang mengandung complement, attribute, and adjunct. Jadi dalam adjective phrase ini ada komplementnya, ada atributnya, dan ada adjunct-nya. Contohnya ada dalam PowerPoint ini, yaitu really good in sport in his youth. Dalam tree diagram ini, really bertindak sebagai adverbial phrase. Dan really juga bertindak sebagai attribute. Selanjutnya, kata good ini merupakan kata sifat atau adjective. Kata selanjutnya adalah in sport. Ini merupakan prepositional phrase yang complement. Jadi complementnya adalah in sport. Kemudian yang terakhir in his youth. Itu juga merupakan prepositional phrase, tapi dia adalah adjunct, yaitu tambahannya. Jadi really good in sport in his youth itu adalah kata sifat yang ada atributnya, ada komplementnya, dan juga ada adjunct-nya. Sekarang adalah struktur kata sifat yang kelima atau adjective phrase struktur yang terakhir, yaitu frasa kata sifat yang mengandung specifier and adjunct. Jadi dalam frasa kata sifat ini ada specifiernya dan ada adjunct-nya. Seperti halnya contoh berikut. That easy to solve. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat tree diagramnya seperti yang ada pada PowerPoint, yaitu that sebagai specifier, kemudian kata easy sebagai kata sifat, dan to solve sebagai adjunct atau sebagai kata tambahan. Jadi dalam kata that easy to solve itu terdapat specifier beserta adjunct-nya. Adjunct-nya ada di to solve, that-nya adalah specifier-nya tadi. Cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi 8 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang
atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.